Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, serta ikhwan dan akhwat yang lagi santai jelang waktu asar, boleh gabung di sini ya. Bunji ada waktu, alhamdulillah baru pulang dari Sirna Galih. Halo, ada Ima Siti Mulyani sedang menonton, terima kasih. Yati Sri Mulyati sedang menonton, sahabatku tercinta, terima kasih. Setia ya membersamai Bunji di sini. Mudah-mudahan sehat semuanya. Ini ada waktu lumayan menjelang asar. Ba'da asar tuh Bunji ada acaranya tadarus ya. Tadarus di masjid yang dekat rumah ini 1 minggu 2 kali, yaitu hari Senin dan hari Kamis ya. Kebetulan ini hari Senin, tadi pulang dari Pajagalan, dari ngajar ya. Ngajar sampai duhur lebih 40 menit. Kemudian ada taziah dulu, barusan ke Gunung Puntang, lumayan rada lama. Udah pulang, ini ada waktu nih, ada janji itu adalah mau menjawab pertanyaan kembali ya, yang digabung di pengajian online. Ini udah numpuk juga pertanyaannya, belum kebahas juga. Nah, sekarang mudah-mudahan ini lumayan ada beberapa pertanyaan yang kita akan bahas di sini ya. Selang-selang dengan itu boleh juga yang muncul di FB, boleh melayangkan pertanyaan di selang-selang lah. Mudah-mudahan keburu waktunya. Karena nanti tadarus pukul 4 insya Allah ya. Ada Ella Soleha sedang menonton, terima kasih di Cihamerang ya, di Cihamerang mudah-mudahan. Nah, terutama kepada yang bertanya di pengajian online, di sini ada berapa orang ya? Satu ada Dentistirai. Dentistirai ini namanya suka aneh-aneh ya. Lucu tapi Dentistirai. Itu satu yang bertanya. Kemudian ada Ibu Cucu GPI itu satu komplek yang dekat Bunji sih, agak ke atas sedikit. Kemudian ada Ibu Cucu tapi nanyanya ada berapa poin? Ada tiga poin pertanyaannya ya. Dua, kemudian yang berikutnya ada Ibu Nin Haira. Nin Haira yang sering tampil di FB, yang sering nongkrong terus ya. Ibu Nin Haira, mudah-mudahan sekarang lagi ada Nin Haira ya. Ini mau dibahas nih pertanyaannya, insya Allah nanti akan dibahas. Kemudian ada Uwadedeh. Uwadedeh itu sahabat Bunji waktu di Mualimin. Sekarang kita udah lama dari tahun 81 ya, termasuk Ibu Yati Sri Mulyati itu sobat Bunji di sana di Mualimin. Udah lama dari tahun 81, sekarang udah tahun sekian. Jadi udah lama banget. Jadi kita itu udah berlomba punya cucu, ada udah berapa cucunya begitu. Ada yang udah banyak cucunya, udah ya seperti itu. Bunji baru 3 cucunya. Yang lain udah ada yang belasan cucunya, itu luar biasa ya. Terus di sini ada Dwi Astuti. Dwi Astuti sedang menonton, terima kasih. Ini banyak yang baru ya, Bunji lihat-lihat kalau lagi live tuh suka muncul. Kemarin di Pangalengan, live itu udah agak khawatir. Aduh, di Pangalengan ada nggak sih itunya sinyal? Karena Pangalengan itu wah banget, kemarin udah Pangalengan kan setiap harinya juga suka agak jelek sinyalnya itu karena banyak kayak lembah-lembah gitu ya, ke lembah gitu, nyungsep gitu. Atau kadang-kadang di atas sana gitu, di atas sana. Sampai kayak kalau kelihatan tuh kayak dengan dekat langit itu kayak bisa bisa dipegang itu langit ya, dekat gitu kayak begitu. Karena di puncak sekali. Terus di situ ada tempat wisata namanya itu Taman Langit. Nah, kalau Taman Langit itu ke kanan, nah kalau Puncak Moya tuh ke atas lagi gitu. Nah, di situ tidak disangka ya ada Mustami di situ begitu banyak. Pas Bunji waktu ke sana, waduh membludak itu di dalam masjid, di luar udah banyak banget yang hadir. Kurang lebih ya 250 orang lah. Itu kejutan banget kalau di kampung yang jauh banget, tapi yang pengajian wah hebat itu ya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu ya itu campur di situ ya. Pengajian umum judulnya. Judulnya tuh apa itu teh ya, menyambut bulan Ramadan. Tapi yang mengundangnya tuh nggak sabar. Aduh, kalau nanti jauh, kalau nanti masih lama. Februari sebenarnya ngundangnya, tapi mau dicepetin, akhirnya geser ya. Takdir Allah akhirnya bisa ke sana kemarin ya, menyenangkan. Tapi yang salahnya nggak bawa mantel. Semua ibu-ibu yang hadir sama Bunyi nggak pada bawa mantel, atuh di ditu tengah hod-hod. Udah gitu hujan gede banget hujannya. Aduh, banyak cerita, seneng tapi ya.
Ada Macan Jahkei sedang menonton, terima kasih ya. Kita akan bahas pertanyaan di sini ya. Tadi ada 3 orang yang muncul, tapi dengan pertanyaan yang berjubel-jubel. Jadi nanti kita akan bahas berapa kali, ya nggak tahu. Assalamualaikum, hadir Bunji. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih kehadirannya. Macan Jahke, Mamah cantik ya. Caria Widaningsih, babakan petei, ngiringan mangga. Ngiringan mangga ya. Baik, kita akan menuju ke pertanyaan yang nomor 1, ya Ibu Dentistirai. Dentistirai. Ibu Umu Kulsum, aduh Umi Kulsum, Sukabumi. Gimana, sehat Ibu Umi Kulsum? Mudah-mudahan sehat ya. Abah Yamin juga mudah-mudahan sehat. Mudah-mudahan Abah Yamin sehat, terus cita-citanya tercapai ya. Beliau itu calon legislatif. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya, Abah Yamin. Iya, kemudian di sini ada Ibu Dentistirai. Bismillah Bunji sarang adeni katanya, mudah-mudahan dipasihan kesehatan ku Allah Subhanahu wa taala katanya. Kitu deui nu aya di grup ieu. Bunji abdi bade tumaros. Kumaha pami ka masjid aya nu masihan nu masihan bantosan kanggo pembangunan, tapi nu masihanana dari partai dari partai anu teu sesuai sareng pilihan urang katanya. Ku DKM teu waka ditampi alesanana ke bade musyawarahkeun heula katanya ya. Sebentar, ini ada Ajeng Yuni. Ajeng Yuni sedang menonton, terima kasih. Teteh Harmiati, halo Cianjur. Kita sempat foto-foto di mana, di Pusdai. Teteh Harmiati mudah-mudahan sehat saja ya. Sedang menonton katanya, iya. Kita sama-sama di sini sambil gabung dengan pertanyaan yang muncul di pengajian online ya. Nah, nanti akan dibadantankan dulu katanya. Amin ya Rabb. Amin. Apa tuh? Robbal alamin. Oh, Teteh Harmiati, amin robbal alamin. Mugi Bunji sehat selamanya, amin. Sama-sama, amin, amin, amin. Teteh Harmiati, foto mana? Foto yang mana? Oh, aduh, iya. Nanti dicari ya. Soalnya nggak nagih sih, soalnya nggak nagih. Kalau nggak nagih berarti nggak butuh. Iya, nanti dilihat ya. Aduh, itu sekali dipotonya kan breng, banyak banget, breng-breng. Nah, nanti dicari, mudah-mudahan nanti dikirim ya. Insya Allah. Iya, kemudian tadi akan dimusyawarahkan heula sareng pengurus katanya. Tah kumaha Bunji nyuhunkeun walarana nah hatur nuhun. Jadi ceritanya karena ini lagi musim-musimnya partai ya, ceritanya ini menjadi sebuah pertanyaan. Jadi ada masjid, didatangi oleh seseorang, kemudian dikasih uang lah, dikasih dana ya, untuk pembangunan masjid katanya. Tapi itu datangnya dari calon atau partai apa yang tidak sesuai dengan keinginan katanya. Bagaimana ini diterima? Jangan. Diterima jangan. Gimana ya, kalau Rasulullah masih doanya sederhana ya Rasul itu. Karena dia itu memberinya tuh ada maunya sih pastinya ya. Pastinya paling tidak minta dukungan pasti. Kalau udah berkenan dengan itu minta dukungan pastinya. Dan kita juga harus jelas mendukung itu ke program yang benar ya. Ke sesuatu yang tidak meleset dari aturan Al-Quran dan As-Sunnah sih. Paling tidak berusaha ya untuk itu. Karena kalau kita mencari yang sesuai banget dengan Al-Quran dan As-Sunnah zaman sekarang, aduh susah banget ya. Ada Ima sedang menonton, terima kasih Neng Walia. Halo Cibiuk, baru nongol Neng. Damang Damang orang Cibiuk, mudah-mudahan secara rehat semua ya. Neng Walia sedang menonton, terima kasih. Salam ke Ebet. Mudah-mudahan sehat. Iya, kalau Rasulullah ya, Rasul itu kan orang yang tidak meminta tapi memberi ya. Tapi satu waktu ketika diberi, Rasul menerima. Tapi beliau sempat berdoanya begini, Allahumma la taj'al li fajirin alayya yadan fayuhibbuhu qalbi. Doanya seperti itu. Mudah-mudahan terjawab dengan doa ini. Jadi Rasul itu begini berdoanya kepada Allah, ya Allah, janganlah engkau perkenankan seorang yang berbuat dosa memberi bantuan kepadaku. Ya, bantuan tanda kutip tadi. Nah, bantuannya yang diberikan kepada Rasul itu, tapi Rasul itu merasa, duh ini ada apa nih, memberi nih gitu ya. Ada sesuatunya. Halo, ada nulis Suhartini. Halo, ngamprah.
Iya, Noli Suhartini Ngampra pada larang KBB ya, mudah-mudahan sehat selalu. Ada Ade Nurmilah, terima kasih. Sukabumi ya Ade Nurmilah? Maaf kalau salah. Noli Suhartini sedang menonton iya, sahabat Bunyi di perkuliahan dulu ya, mudah-mudahan sehat. Yang paling ingat apanya coba peyem ketannya yang hitam itu, manis banget. Masih adakah itu peyem ketan? Noli Suhartini. Iya, jadi Rasul itu berdoanya begitu. Jadi maksudnya manusia yang ngasih itu ada yang benar-benar ngasih ya, lillahi ta'ala, tidak sangkut paut ini itu ya. Tapi ada juga yang ngasih itu ada udang di balik jubleg. Tahu nggak udang di balik jubleg? Udang di balik batu. Apalagi orang itu memberi kepada kita yang biasanya nggak memberi. Biasanya nggak memberi, tiba-tiba memberi. Banyak lagi. Ini ada apa sih? Nah, Rasul itu takutnya seperti itu. Karena orang yang memberi kepada kita itu kadang ada harapan dari kita apa. Ya untung kalau harapan yang biasa-biasa, ini harapannya aduh suruh ini, suruh itu, mau ini, mau itu gitu. Ini yang dipertimbangkan oleh Rasul. Makanya berdoanya seperti tadi. Allahumma la taj'al li fajirin alayya yadan fayuhibbuhu qalbi. Ya Allah, jangan engkau perkenankan orang yang berbuat dosa memberi bantuan kepadaku yang berbuat dosa. Berarti tanda kutip ya, yang berbuat dosa. Memberi bantuan kepadaku. Fayuhibbuhu qalbi. Maka setelah itu aku jadi cinta sama dia. Ya, jadi hati kita jadi kabongroy. Karena pemberiannya itu. Nah, apa akibatnya kalau hati sudah kabongroy itu akan herin kuleta. Tahu nggak herin kuleta? Andai saja orang maksud. Ada mohon Bunji abdi ti Sukabumi iya ini sobatnya Ibu Lis Syarifuriani iya kan? Hatur nuhun doana katanya ya Ibu Umi Kusum Samangsuna Bunji sehat selalu mudah-mudahan ya takdir Allah. Iya insya Allah selalu didoakan ya. Takdir itu Allah yang tahu tapi kita berusaha dengan doa-doa terutama ya. Nah itu insya Allah didoakan oleh semua, oleh balad-balad semua didoakan. Yang terbaik menurut Allah dan Rasulnya ya menurut Allah terutama. Halo ada Bapak di sini, Bapak-bapak yang hadir, Bapak Roni Taufikur, aduh mohon maaf, Bapak Roni Taufik Furkonudin. Iya, selamat datang. Baru satu orang yang hadir ya, mempelopori di sini kaum emak-emak dan ibu-ibu tapi Bapak hadir di sini. Terima kasih atas dukungannya, atas apa ya nongkrongnya. Mudah-mudahan semakin semarak dengan Bapak-bapak di sini. Terus di bawahnya ada Ibu Hajah Tuti Sunarti. Gimana Baju Tuti sehat? Udah pulang dari apotek ataukah belum? Jadi beliau itu bergelut dengan obat-obat ya. Tuti Sunarti, bismillah, alhamdulillah bisa menyimak iya. Kita di sini gabung dengan pengajian online ya, Bu Haji Tuti juga ada di pengajian online, di sini juga ada. Nah, kita gabungkan karena ada pertanyaan yang terbengkalai belum terjawab juga. Himayatul Husna, terima kasih Ibu yang satu ini, Ibu yang luar biasa. Terima kasih atas kehadirannya. Alhamdulillah tiasa nyimak iya. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Jadi kalau tadi ditanyakan, ada yang memberi dari partai. Partainya itu partai yang tidak cocok lagi dengan hati kita katanya. Terus itu terima jangan gitu. Gimana? Tapi tadi keraguan sudah ada ya. Yani Rusyani, halo Kiang Roke, terima kasih. Tuti Sunati, alhamdulillah sehat ya. Mudah-mudahan sehat semua. Iya, keraguan sudah ada tadi. Terima tidak? Itu kalau tanya-tanya begitu berarti udah ada keraguan di sini. Kenapa ya? Mau dirembukan dulu, boleh mangga rembukan. Karena lembaga itu harus begitu sih, tidak bisa memutuskan dengan sendirinya, harus dirembukan. Kalau iya ya iya, kalau tidak ya tidak. Harus seperti itu kan hasil keputusannya. Tapi kalau Rasul menjawabnya tadi begitu ya. Ya Allah jangan sampai seorang yang berdosa memberi bantuan kepadaku. Nah setelah memberi bantuan, fayuhibbuhu qalbi, terus hatiku mencintainya. Yang dimaksud di situ, aduh gimana karena sudah seueur pamere. Nah terus kalau tidak diturut gimana ya begitu. Jadi istilah orang Sunda itu herin kuleta. Jadi kelu, lidahnya tuh kelu kalau menjawab, kalau mau menegaskan yang benar itu agak susah. Karena dia memikir, aduh udah ngasihnya banyak lagi gimana ya begitu ya. Itu satu ya. Berarti Rasul selektif tidak sembarangan mencari rizki atau buat apapun itu ya. Kalau buat sendiri pasti enggak sih Rasul itu buat jamiah kalau kita sekarang mau buat kemajuan Islam. Tapi kan harus dipikir-pikir dulu, harus dipilih-pilih dulu seperti tadi. Satu itu, kemudian ada yang istilahnya mayuri buka gitu.
tinggalkan apa yang meragukanmu. Jadi yang paling selamat masih lamun itu ragu, tong dicanak begitu. Da ma yuribuka, tinggalkan apa yang meragukanmu, pindah kepada satu yang tidak meragukanmu. Jadi kalau ragu seperti itu mungkin lebih tenang kalau tidak diterima ya, lebih tenang kayaknya kalau tidak diterima. Nggak tahu makanya berembuk dulu. Cuman kalau menurut itu mah tinggalkan yang meragukan, pindah yang tidak meragukan. Yang tidak ragunya yang mana ketika ditolak. Nah itu lebih tenang sih sebenarnya. Tapi sisi lain butuhlah untuk pembangunan masjid, iya pasti. Ya makanya mangga dirembukan silahkan ya. Tapi dalil dan kaidah begitu menyatakannya. Silahkan itu mah berperang dengan rasa, berperang dengan fakta. Seperti itu ya. Neneng Sumiati sedang menonton, terima kasih. Haja euy si Guyur, waduh Bajeis, halo. Menikangan Bajeis, kapan kita bertemu lagi? Terakhir di Pusdai ya kita bertemu. Bu Haji Ois mudah-mudahan sehat. Kapan Bunyi tidur lagi di rumah Bu Haji Ois? Yang luar biasa. Kapan ya ngojay lagi di aduh di kolam renang Bu Haji Ois di dalam sana gitu. Siapa tahu ya kalau Allah mengizinkan kita bisa kumpul-kumpul lagi gitu ya Bu Haji Ois ya. Siapa tahu. Mudah-mudahan sehat ya. Amin ya rabbal alamin. Nah itu untuk siapa tadi yang bertanya ya, yang bertanya mudah-mudahan cukup paham dengan penjelasannya. Ibu-ibu dentis tirai. Lucu namanya dentis tirai. Nah sekarang lanjut ke ibu yang kedua. Namanya Ibu Cucu GPI. Nah ini di GPI teh singkatan dari apanya? Gria Prima apa sih? Gria Prima apa tuh GPI? Komplek yang dekat Bunji tapi nggak tahu singkatannya apa. Pamoyanan atau apa, nggak tahu. Lia Swinata sedang menonton nih anak Bunji yang ada di Soreang. Kalau ibu cucu GPI anak Bunji juga di Tamhid nih, sama-sama Tamhid. Jadi Neng Lia Winata tuh kakak kelasnya Neng cucu kali ya. Duluan Neng Lia. Kemudian Neng cucu yang ke belakang sini. Sekarang di Banjaran dibubarkan, disatukan dengan Tamhid yang ada di PD Persis di Kabupaten Bandung. Dan Bunji sekarang jadi jadi pengajarnya, salah satu pengajarnya di sini ya, di sana di PD. Deni Budi Hartini Surat Maja sedang menonton. DBHS sedang menonton. Terima kasih, mudah-mudahan sehat selalu. Oke, Neng cucu. Aja euy si Guyur, alhamdulillah muhun sono pisan diantos kasumpingan dana. Oke, insyaallah kapan-kapannya mudah-mudahan. DBHS, alhamdulillah tiasa nyimak, rada telat Bunji, iya nggak apa-apa. Baru nongkrong sih. Bunjina ke capeknya sebenarnya baru pulang ini teh. Tapi ada waktu lebar kalau nggak dipakai gitu. Besok lagi hese deui. Lias Winata menyimak Bunjiku, iya. Terima kasih gitu. Neng liatku, coba nih koneksi lambat. Itu agak macet-macet begitu ya. Kenapa agak ini? Dari pagi belum ada matahari yang terang benderang banget, melempem ya. Salam dari mamah, ini ada mamah duduk sama Lia. Oh iya, Wajih Yaya, aduh, salam lagi, salam kangen ya. Nantinya Bunji kaditu, kemana duka iraha tak kapan nyirapan. Ada sahabat Bunji ya yang di IAPI Ciganitri, Ustadz Cepi. Tuh katanya orang penyirapan, kena sama Neng Lia. Bunji jadi bengong. Oh iya, kena sama Neng Lia. Tuh itu mah anak Bunji, cek Bunji teh begitu. Ustadz Cepi itu sahabat barunya Bunji ya. Susi Sulastri sedang menonton, terima kasih ya. Ibu Haji Ayah, mudah-mudahan sehat selalu ya. Mangga sekarang dari cucu GPI, bismillah. Bunji dan Adeni, maaf mengganggu waktunya. Insya Allah Bunji dan Adeni ada dalam rahmat subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, amin. Terima kasih. Mudah-mudahan doanya terkabulkan. Maaf saya mau bertanya. Oke, yang ke satu. Apa hukum belanja memakai diskon Natal dan Tahun Baru? Ini nanyanya udah lama, waktu kemarin kan Bunjinya belum nongol juga, jadi pertanyaannya udah nggak apa-apa sih, dijawab saja sekarang ya. Lia Swinata, Ustadz Cepi mah adik Lia pan. Oh, adik Neng Lia, adik Lia pan Bunji katanya menantu mama. Astaga. Aduh, ampun pisan, menantunya mama. Atuh kirain teh kenal-kenal biasa sama
Neng Lia, banget ya. Beneran itu, aduh ampun. Nanti ya Bunyi bilang lagi sama Ustadz Cepi. Itu teman diskusinya Bunyi sekarang. Ada sahabat baru, tahu Ustadz Cepi seneng kalau udah itu apa diskusi ragot pokoknya nama rame ya. Coba kalau sekarang nontonnya Ustadz Cepinya, beliau sibuk sih, beliau juga. Apa hukum belanja memakai diskon Natal dan Tahun Baru? Tanyakan kepada niatnya, ya. Kalau kita masuk ke mall itu, ya, dimanapun itu, kita tidak sengaja lagi musim-musimnya diskon di situ, tidak sengaja memang. Umi Fitania sedang menonton Bu Ai, mudah-mudahan sehat halota si kotanya. Hatur nuhun waktu harita teu sempat Bunyi nganuhunkeun tepang deui waktu di Pusdai, aduh tahu-tahu menghilang Bu Ai udah kemana. Soalnya begitu kan ibu-ibu tuh ya, kalau udah selesai pengajian tuh nggak mau langsung pulang, foto-foto dulu, waduh ngantri lagi. Mau foto berdua, bertiga, berempat, wah dan seterusnya breg begitu. Jadi sareng Bu Ai teh teu tepang deui, mohon maaf, terima kasih atas kiprahnya ya. Sangat indah, ceramah 15 menit, pas banget, hebat ya. Alhamdulillah tiasa manco Bunji, moga sehat selalu iya ya sama-sama. Mudah-mudahan Bu Ai oge sehat. Kamari ka kuping Bu Ai rada teu damang. Ya sih kita teh udah menuju tua kali ya. Ya Bunyi juga kadang sakit kaki nih, si kaki sakit melulu kenapa ini? Terus direndam pakai air garam direndam, terus seger kembali. Terus tiba-tiba berapa hari lagi sakit lagi. Sakitnya tuh bukan sakit banget gimana ya? Agak perih-perih gitu ya. Jadi si kulitnya kalau kesentuh tuh perih. Di mana di kaki sebelah kanan, tapi sekarang udah agak lumayan sih ya. Bu Ai orang siri doakeun mudah-mudahan kita sehat. Kembali kepada Neng Cucu ya. Jadi kalau kita gini misalnya, kita lagi mau belanja ke mall, terus tiba-tiba dikasih tahu sama yang lain misalnya, Bu, cepetan belanja, udah lagi banyak diskon nih misalnya. Lagi banyak diskon apa? Diskon Natalan, diskon Tahun Baru begitu. Nah, terus kita menggebu-gebu mau dong gitu. Akhirnya kita belanja aja kadinya. Padahal yang kemarin-kemarinnya nggak ada niat belanja begitulah, belanja aja seperti biasa. Ya, jadi kalau diniatkan, kan kembali kepada niat. Kita taunya niat itu di hadis Bukhari ya udah ngetop banget. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya yang diukur menjadi baik dan tidak baiknya tergantung kepada niat. Nah, niatnya karena Allah, tidak niatnya karena kenapa gitu kan. Yaya Nur Hasanah sedang menonton ya, alhamdulillah. Nina Mutmainah. Ini murid Bunyi yang berapa puluh tahun yang lalu di Sanawiyah Pamengpeuk ya. Sekarang Neng Nina tinggalnya di Sindang Leret. Salam buat Mama, buat Teteh, buat semuanya di situ ya. Mudah-mudahan kita ketemu lagi. Teh Fitri. Ada siapa? Ida Farida. Ida Farida sedang menonton, terima kasih. Aduh, gambarnya nggak ada nih, menghilang. Gambarnya apa itu dari kejauhan kayak kotak-kotak gitu. Nun, Ibu Ida Farida, terima kasih. Jadi untuk yang pertama, hukum belanja memakai diskon Natal dan Tahun Baru ya. Kalau kita datangnya ke sana pure aja dah, karena memang biasanya juga kita belanja ke sana sih misalnya ya, atau ke mana kayak ke toko mana atau apa. Tapi karena bertepatan waktunya dengan Natalan dan Tahun Baru ya, kita nggak punya maksud ke situ. Cuman pada akhirnya kita kena juga dengan diskon-diskon itu. Ya udah, kalau tidak sengaja tidak apa-apa ya, karena kita mah tidak bermaksud atau apa-apa, yang tahu-tahu kenapa ini agak murah diskon, katanya diskon Natalan. Mereka kan yang punya niat, mereka yang punya niat merayakan, mereka yang punya niat apa-apanya. Kita mah cuma belanja saja. Belanja itu halal nggak sih? Ya halal lah. Tuker-tuker uang kita ditukar ke barang. Belanja itu namanya tuker-tuker gitu. Kan sehari-hari juga biasa. Cuman ketika kita ada niat tersendiri, mau ke sini karena di sini ada potongannya potongan Natal dan Tahun Baru. Nah, itu baru kena, ada pertanyaan dari Allah. Kenapa kamu tiba-tiba belanja? Pan tadi nama mau belanja teh. Aya naon teh? Nah, itu. Ya itu aja dijawab, nanti gimana? Seperti itu ya. Jadi, kalau tidak ada niat nggak apa-apa, tapi kalau ada niat sebelumnya pasti ada sesuatu di situ. Imas Hamidah Ansori sedang menonton, terima kasih ya. Jadi Bunyi ini pasang 2 kamera, yang satu ini lagi manco di sini, yang satu lagi manco di sini ya, begitu. Satu ya, yang kedua.
Apa hukum merayakan Hari Guru dan menerima ucapan selamat serta hadiah dari santri atau siswa? Ya, ini emang sih kalau dibahasnya banget, banget, banget ya. Kalau disimpulkan begini ya, kalau dalam Islam itu nggak ada yang diraya-rayakan sih. Hari apa yang dirayakan kecuali hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha, baru itu dirayakan. Judulnya juga hari raya. Dan yang dirayakan, maksudnya yang diulang-ulang-ulang terus itu juga termasuk hari Jumat. Makanya ulama mengatakan hari raya dalam Islam itu enggak 2 katanya, tapi 3, yaitu Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Idul Adha, dan Hari Jumat, katanya begitu ya. Hesi Hasanah, ih kamana sih? Bunyi kemarin repot udah ngamera sendiri. Waktu di mana? Waktu di sana, di Pangalengan. Udah hujan lagi, ngamera sendiri. Imas Hamidah Ansori, itu banget yang aku mau tanyakan. Oh iya, jadi udah terwakili, bagus ya, satu rasa, satu rasa. Iya, hatur nuhun atuh. Jadinya yang bertanya satu orang, tetapi juga imbas kepada yang lainnya ya. Tapi kalau mau diganti pertanyaannya sekarang boleh. Ganti aja di sini masuknya di FB ya pertanyaannya. Kalau ini udah disetting dari berapa lama tuh. Ini tuh sebenarnya karena bunyinya sekarang sibukna, riweuh pisan gitu. Jadi nggak rutin sekarang menjawab pertanyaan baru numpuk baru gitu ya. Seperti itulah. Semuanya juga terbatas dengan kemampuannya. Ada Osin sedang menonton, terima kasih. Imas Hamidah Ansori termasuk Mother Day. Oh ya, Mother Day ya juga nggak boleh ya. Gini ya, lanjut ya. Jadi merayakan dalam Islam itu satu hari raya Idul Fitri itu jelas hadisnya, jelas tarikhnya dan apa-apanya ada di situ kan. Hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha itu raya judulnya juga hari besarnya Islam dan ditambah dengan hari Jumat ya. Hari Jumat itu termasuk hari raya juga dalam artian bukan dirayakan di reah-reah, tapi itu diulang kali ada sesuatu banget pada hari itu apa, yaitu para pameget gitu, para laki-laki itu pemuda sama bapak-bapak berangkat ke masjid. Hari yang agung. Makanya disebutnya Sayyidul Ayam. Hari Jumat itu Sayyid itu raja. Raja kalau ayam hari. Jadi rajanya hari itu dari satu minggu itu adalah hari Jumat. Nah itulah yang dirayakan Idul Fitri, Idul Adha, hari Idul Fitri, Idul Adha, hari Jumat begitu. Berarti hari-hari yang lainnya nggak ada ya. Mana yang bolak-balik dirayakan enggak ya? Halo ada aduh Bu Haji Mulyani, Bu Haji Mulyani Ciganitri. Damang Bu Haji Mulyani sehat. Iraha atuh piknik tentu wae ampun bunyi mah. Ningali postingan-postingan Bu Haji Yani mana seneng lagi jalan-jalan di pinggir sungai kecil gitu. Terus jajan-jajan apa itu makanan yang murah meriah yang enak. Ngebibit tawai. Gimana sih ya? Kapan kita barengan lagi insya Allah ya. Asal dikompakin semuanya. Kalau nggak semua mah nggak rame kayaknya ya. Harus rame-rame kayak begitu tuh. Waktu kita sampai nginep lagi mau cicit begitu ya. Di suatu kampung Belanda pada waktu itu. Mudah-mudahan dicatat lagi, dituliskan lagi oleh Allah. Kita bisa ke sana lagi. Mas Hamidah Ansori Bunji gimana kalau pas hari peringatan seperti Hari Ibu, Hari Guru gitu. Apa nih coba? Hari Ibu, Hari Guru, apalagi hari apa lagi nih? Hari Kartini ya dan lain-lain ya. Kita suka mengadakan acara dadakan secara seremonial, misalnya ngadain seminar dan lain-lain. Gimana itu hukumnya? Begitu ya. Terus Ibu Haji Mulyani alhamdulillah Sumedang tiasa nyimak doi. Oh, Yani mana ini? Sumedang. Mana ya Yani Mulyani? Bukan Haji Mulyani yang di Ciganitri. Salah lagi bunyi ya. Alhamdulillah atuh Sumedangnya bunyi teu cios ka Sumedang. Aduh, harusnya ahad yang akan datang. Tapi bantrok acaranya. Belum ada takdir ya. Ibu Yani Mulyani yang mana sih? Ada Yani Rahman ya. Ada Bu Yani Rahman di Sumedang itu ada Yani Mulyaninya. Lupa lagi, maaf banget. Wiwin Hidayati sedang menonton. Tampilkan Nin Haira. Nah, Nin Haira nanti dibaca ya di belakang ya itunya apa pertanyaannya.
Oh, Yani Rahman teh kenapa jadi Mulyani atuh? Oh, benar-benar ngerti. Yani Rahman bunyi sangat kena yang penggemar kembang-kembang itu loh, kembangnya luar biasa. Oh, berarti Rahmannya itu, nama suaminya ya? Beneran? Mohon maaf. Nah, itu dia. Ada juga Bu Haji Mulyani, ya sama, di mana banyak sih nama yang seperti itu. Ada Bu Haji Mulyani itu ya yang di Sigan itu, sahabat Punji juga. Yaya Nur Hasanah ada hari santri juga Bunji? Hari santri? Ada hari santri? Ya udah ya, pokoknya mah hari-hari nu kitu we nya. Nah, kemarin-kemarin itu ada pembahasan di nggak tahu ya ini dibahas di Dewan Hizbah atau enggak sih. Cuman ya kalau hari raya dirayakan dengan sendiri-sendiri itu jelas tidak ada ya. Yaya Nur Hasanah ada hari santri juga katanya nggak taunya. Lia, iya Bunjiku, Ustadz Cepi itu anaknya Ustadz Dadang Jamaluddin. Iya benar, Ustadz Dadang mah terang. Kirain bukan nggak ada hubungan sama Ibu Haji Yahya, sama Neng Lia gitu, nggak tahu. Jadi besanan sama mama. Oh gitu, besanan sama mama katanya. Ciharuman jadi besanan sama mama, benar-benar ngerti-ngerti ya. Ima Samidah Ansori Bu. Dulu atuh gimana hukumnya aku udah mau pulang nih. Oh, emang lagi di mana tuh? Jadi gini ya, kalau kemarin tuh nggak tahu masuk ke pembahasan Dewan Hizbah atau tidak. Jadi kalau perayaan secara sendiri-sendiri, ya kayak ulang tahun gitu kan jelas sudah tidak bisa itu ya. Karena itu bukan bukan kebiasaan umat Islam dan bukan aturan. Masa iya sih kelahiran harus dirayain gitu? Atau hari pernikahan atau hari apa? Terus kita mengenal ada kawin emas, kawin perak, apa sih namanya yang begitu-begitu. Jelas kalau yang menyangkut dengan sendiri itu jelas tidak bisa sama sekali ya, nggak ada contohnya. Tapi kalau yang menyangkut dengan lembaga itu bukan boleh sih, bukan boleh dan bukan harus dirayakan. Nah, kita itu tidak bisa terlepas begitu aja kayak yang tadi ya. Seorang guru kemudian tiba ke Hari Ibu. Terus gurunya menjelaskan semuanya harus apa gitu, ada acara apa, Hari Kartini, Hari Ibu, hari apalagi hari apa sih yang lain-lain atau tadinya? Alhamdulillah menyimak bunyiku iya. Rizki Januar, murid bunyi Cirengit. Alhamdulillah. Nuhun Rizki, mudah-mudahan sehat. Ustadz Rizki Januar ya. Jadi yang sekiranya pribadi itu kan bisa dihindarkan oleh kita. Tapi kalau yang lembaga kayak kita sok, kita tuh nggak membolehkan. Padahal HUT itu berlangsung tiap tahun. HUT RI misalnya ya. HUT RI itu hari ulang tahun Republik Indonesia. Dengan sendirinya kita menyatu ke situ paling tidak ibu-ibu nonton di televisi upacara kayak gimana. Terus kalau begitu ikutan balap, apa itu balap kerupuk, balap karung, apalagi seperti itu. Kalaupun tidak ikut, pastilah ada tanda kutip kita itu merayakan. Tapi kita tidak bisa menghindar karena itu emang lembaga, apalagi yang menyangkut pemerintahan. Jadi artinya kita maju di situ tapi bukan dihajakeun gitu. Yang kita untuk melepaskan diri itu susah. Kayak tadi guru harus merayakan Hari Kartini, ya. Itu karena lembaga yang melaksanakannya. Jadi agak ringan sedikit sih untuk lembaga begitu mah. Beda dengan merayakan kepentingan sendiri seperti itu ya. Kalau yang Bunji tahu yang kemarin-kemarin begitu keputusannya. Tapi juga bukan berarti ngehajakeun. Ini mah bagi orang yang tidak bisa melepaskan diri dari lembaga itu. Misalnya nih, kalau ibu-ibu lagi di rumah, ibu bukan juga guru. Tapi ibu-ibu itu tiba-tiba gitu ya, anaknya ngasih bunga pada hari tanggal 22 Desember itu ya kalau nggak salah. Ngasih bunga, terus cium tangan, terus ayo yang nyium kakinya dan segala-segalanya. Nah, ibu kalau seperti itu, ibu harus beri pelajaran sama anak kita. Misalnya, "Nak, nggak usah kita begini-beginilah ya. Yang namanya hormat kepada ibu itu kan bukan menunggu tanggal 22 Desember, 1 tahun 1 kali, kelamaan. Yang enak aja menyampaikannya yang nyantai ya, supaya tidak menjadi kebiasaan." Nah, kalaupun tadi disebutkan ada keringanan untuk seseorang yang ada di lembaga itu sama sekali tidak bisa melepaskan diri. Masa iya guru-guru semua hadir di hari ulang tahun RI itu atau di hari apa tadi, hari ibu misalnya. Pas ibu, nggak hadir di situ pasti akan dipertanyakan, dan gimana ini nggak bisa melepaskan diri karena terkait di sana. Tapi kalau bab di rumah misalnya hari ibu kayak tadi, terus anak ibu ngasih apa atau hari apa tuh, hari Valentine itu apa ya, hari kasih sayang atau
atau hari apa. Terus mereka itu rame-rame merayakan seperti yang dirayakan oleh orang lain, padahal di rumah sendiri. Nah, itu kan kita ada di rumah sendiri, kita kan tidak diatur-atur kalau di rumah sendiri. Maka kita sendiri yang ngatur, bilang ke anak-anak kita, "Anakku, mama itu nggak usah digini-giniin lah. Ini penjelasannya begini nih, bahwa di dalam Islam tuh nggak ada hari ibu, nggak ada hari yang namanya anak kepada ibu, hormatnya tuh setiap saat kan, mendoakan apa-apa, terus bacakan doanya kayak gini-gini, beri pengertian ya. Jadi bukan begini cek ibu teh, da sorbe elaga deh itu mah lembaga, jadi kita merayakan nggak apa-apa. Kalau dirayakan oleh sendiri sama, jadi nggak boleh hukumnya ya, nggak boleh hukumnya dirayakan sendiri. Terus kayak tadi ulang tahun, kembali ke ulang tahun dirayakan di rumahnya. Itu mah kan sendiri, kita bisa berhenti kan dari itu, karena tidak melibatkan siapa-siapa di situ. Maka anak diberi pengertian. Jadinya nanti anak kita tahu, oh mana yang boleh, mana yang tidak boleh, begitu ya. Seperti ya tadi Hari Kartini itu kan pejuang kita dari kaum perempuan ya. Ada apa hari-hari apa sampai ada Hari Pemuda atau apa sih. Nah itu selagi kita bisa memisahkan diri ya nggak apa-apa, di rumah mah jangan. Tapi ketika sampai ke lembaga di mana kita bekerja atau di mana kita mendidik di sana, mau tidak mau terkait di situ. Jadi kita hadir di sana, mungkin itu agak ringan sih gitu ya, karena apa, kita memang ada di komunitas itu. Tapi kalau di rumah mah bebas lagi semuanya, dalam artian bebasnya tidak harus dirayakan apapun. Seperti itu maksudnya, mudah-mudahan bisa dipahami. Ada Ai Karmini sedang menonton, terima kasih. Ciherang hadir. Oke, Ciherang hadir. Cainya herang terus ya, hebat di Ciherang itu cainya herang terus. Kayak sungai surga itu, mimain goiri asinin. Air yang tidak pernah keruh kalau di sungai surga itu kan begitu katanya ya. Ya oke, itu siapa tadi Neng cucunya? Apa hukum merayakan Hari Guru? Nah itu jadi kembalinya ke situ. Ada ucapan, ya, ada ucapan mereka. Iya itu kalau kitanya lagi di sekolahnya, anak-anak itu selamat Hari Ibu, Hari Guru misalnya. Iya sih kalau di lembaga itu kan nggak bisa nolak gimana ya terkait dari situ. Tapi ketika kembali ke rumah, kembali tidak ada apa-apa, tidak ada perayaan apa-apa gitu ya. Jadi maksudnya mah manakala kita tidak bisa melepaskan diri ya terjadilah seperti itu. Tapi itu pun bukan keinginan kita kan sebenarnya. Begitunya mudah-mudahan paham ya. Ini siapa? Susi Sulastri Cianjur menyimak. Nah, Cianjur. Ayah rencang na Bu Haji Eis tadi ada Ibu Harmiati tadi, Bu Haji ya. Udah ada bertiga dari Cianjur. Terima kasih. Salam kepada Tauco. Tauco Cianjur. Iya, itu Neng Cucu yang kedua, yang ketiganya. Pertanyaan titipan. Ketika suatu lembaga yayasan mengadakan rihlah dengan pembayaran misal 30 orang. Misal 30 orang. Misal 30.000 satu orangnya. Ada rihlah gitu ya. Misalnya ongkosnya itu 30.000 untuk satu orangnya. Kemudian ada ketentuan baik yang ikut maupun tidak, yang ikut maupun tidak harus membayar harga yang sama. Hukumnya bagaimana? Oh ya. Ini kalau Bunji pahami ya secara siasat sih. Siasatnya teh gimana? Sebenarnya yang diinginkan oleh lembaga itu semuanya ikut. Jodohnya juga rihlah lagi healing begitu ya, supaya semuanya datang. Makanya yang hadir yang tidak hadir juga wayahna kedah mayar 30.000. Itu teh kalau yang Bunyi rasakan mah keinginannya sebenarnya ingin semua kumpul gitu. Jadi supaya orang berpikir tibatan ngiring mending ngiring mayar mending ngiring begitu sih. Kalau maksudnya sih seperti itu kayaknya Maya. Teteh Harmiati Susi itu sekretaris PCC Anjur ya. Oh begitu ya, yang di Piwarang aktif di FB. Oh benar-benar begitu ya. Jadi Ibu Susi itu di PC Cianjur. Iya bagus ya. Diarahkan oleh Ibu Haji Teteh Harmiati. Diarahkan bagus. Biar apa? Biar banyak wawasan ya. Sebentar, karena di sini kan maju terus. Kalau tadi bunyi cepat atuh cenah. Ya ini kan harus dibaca. Ini yang maju itu zeret maju kan begitu. Jadi harus dibaca cepat. Jadi bolak-balik ya. Osin, maaf Bunji, saya mau bertanya. Ada seseorang yang menikah setelah ditinggal suaminya. Tapi suami yang sekarang dia hidupnya masing-masing. Suami di rumahnya, istrinya di rumahnya. Oh iya. Karena suami
karena anak-anak suami ya nya nggak boleh. Oh, bentar ya, panjang ini. Karena nggak boleh nikah lagi. Oh, katanya. Yang mau ditanyakan, dosakah seorang istri karena tidak melayani dan bukan kemauan istri? Gimana hukumnya? Siapkah yang dosa dan gimana solusinya? Aduh, rumit ya. Jadinya harusnya, kita kan mau menikah itu karena ada keluarga. Harusnya ya pertama, jangan buru-buru dulu, harus ada planning-nya. Planning itu perencanaannya tuh harus kuat, jangan gurudak-guruduk ya. Udah menikah buru-buru udah ditinggal mati oleh suaminya guruduk nikah lagi. Ya itu ada jeda dulu deh, jeda dulu ya agak lama. Apalagi kan idahnya apalagi. Idah ditinggal oleh suami itu 4 bulan 10 hari, baru boleh menikah lagi ya. Nah, kalaupun sebelum 4 bulan 10 hari terus ada yang bogohen, Bunyi mau tanya kalau berjamaah bareng suami, posisi istri sebagai makmum sebelah kiri atau sebelah kanan? Oh iya. Suami dan istri ya? Iya. Sebentar. Ini berarti 2 pertanyaannya. Aduh, mana dulu nih? Wiwin Widyaningsih, terima kasih menonton. Rosdiana, terima kasih. Yang tadi suami istri udah nikah, tapi sayangnya anaknya ternyata nggak boleh nikah. Kenapa? Coba sebelumnya harusnya ya. Jadi seharusnya itu sebelumnya kumpulin dulu anak-anaknya, beri pengertian bahwa bapak itu harus menikah lagi, atau misalnya tadi sebaliknya ibunya, bahwa ibu itu harus menikah lagi, alasannya begini, bapaknya juga alasan begini. Jadi dirembukannya itu sebelumnya ya. Sebelumnya dirembukannya, jangan terjadi sesudah menikah kayak begini. Apa mereka tidak diajak musyawarah pada waktu itu kok sampai terjadi begini ya? Harusnya sebelumnya. Kalau sebelumnya berarti nanti bisa jeda dulu lah. Karena ada seorang anak yang belum move on dengan ibunya, seorang anak belum move on dengan bapaknya, itu harus kita pahami ya. Nah, dengan sedikit demi sedikit begitu, mudah-mudahan pada akhirnya mereka mengerti. Kenapa? Kalaupun anak-anak sayang sama bapak, tapi kan ada sesuatu yang tidak bisa dilayani oleh anak, itu beri pengertian. Atau ibunya juga sama seperti itu. Nanti kalau anak sudah mengerti, mereka akan dengan rela hati ibunya menikah kembali atau bapaknya menikah kembali. Nah, ujung-ujungnya jadi pisah, suaminya di sana, istrinya di sini. Jadi gimana? Bukan juga rumah tangga kalau begitu ya. Akan jadi dosa kesannya karena kewajiban tidak dilaksanakan, ya kan? Min Tarsi sedang menonton, terima kasih. Jadi suaminya akan berdosa karena suami itu kan punya tugasnya apa coba? Kalau orang Sunda bilangnya maraban, makean, ngimahan, mondokan gitu. Ya, tugasnya suami teh. Maraban, makean, ngimahan, mondokan. Terus ini hare-hare di rumah sana gitu, istrinya di rumah sini. Istrinya sementara punya kewajiban. Itu mang nyangukeun nyiapkan makanannya, ngalicinan acukna atau apa-apanya, itu kan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh siapa? Oleh istrinya. Kalau pisah, rumahnya gimana yang terjadi? Coba mudah-mudahan masih bisa diselamatkan ya. Ngobrol, kumpulin anak-anak. Ya, mudah-mudahan bisa. Terus kasih pengertian. Terus perlihatkan bahwa kita nyaah banget ke anak kawalon teh. Itu teh bukan anak kita, tapi nyaah kayak ke anak sendiri. Sama pihak suaminya juga seperti itu. Coba dikawin-kawinkan, dalam arti itu disinkronkan. Anak dan anak harus saling sayang menyayang. Ini aku adik, dan memang sekarang sudah jadi adik sekalipun beda bapak, beda ibu ya. Terus ini kakak, nah seperti itu. Dicobain. Karena ini sudah terlanjur seperti itu. Kalau ya mudah-mudahan ini tidak selamanya, masih bisa diusahakan ya, mudah-mudahan. Cuman ya sekali lagi tadi kasih pengertian dengan baik dan kata-kata yang santun ya, jangan pakai rengkeng ini urat beheng gitu. Kenapa? Karena marah-marah. Jangan. Sok dibicarakan, mudah-mudahan mereka memahami ya, mudah-mudahan baik-baik aja. Ada Tarlia sedang menonton, terima kasih ya. Terima kasih kedatangannya. Yuniarti Kawani, waduh, siapakah ini? Siapakah ini? Anak Bunyi yang khususon di pesantren. Neng Yuni, nuhun damang. Mana gambarnya? Tidak ada, tidak muncul gambarnya. Ya udah. Tadi pertanyaan yang satu lagi, suami dan istri sholat, di mana sholat berjamaah ya? Ini di mana sih sholat berjamaah? Anak kirang saya Kenapa kirang saya? Suami mah di masjid sholatnya. Ibu-ibu di rumah sholatnya. Jangan dibiasakan ya.
yang dibiasakan berjamaah terus di rumah. Karena sayang si bapaknya kurang baik sholat di rumah itu. Kalau ibu mah baik di rumah, kalau bapaknya tidak baik di rumah. Baiknya di mana? Di masjid gitu ya. Seolah-olah masjid itu dititipkan oleh Rasulullah, oleh Allah kepada siapa? Kepada kaum laki-laki. Tapi kalau mungkin terjadi sekali-kali, kayak hujan ngegebret begitu ya. Sekarang kan musim hujan tuh, beneran ya, musim hujan. Neng Dedeh Nurjana sedang menonton, terima kasih. Nah, ceritanya mau ke masjid, gebret teh hujan, gede banget hujannya. Waduh, gimana mah? Bapak mau ke masjid nih, ya udah kalau ditunggu nggak berhenti juga. Terus orang-orang yang berjamaah udah pada bubar di masjidnya gitu. Aduh, gimana ini ya, sholat aja di rumah. Nah, posisinya gimana? Ya posisi di sini emang suami dan istri itu laki-laki dan perempuan nggak sama ya. Tapi kalau suami dan istri apakah itu bisa ngereneng? Mungkin begitu ya pertanyaannya. Kalau di sini tidak dihitung-hitung apa yang berjamaah itu yang mahram atau tidak mahram, tetap saja letak suami dan istri itu karena laki-laki dan perempuan beda. Jadi si istrinya di belakang aja, lurus ya. Jadi suaminya di depan, istrinya di belakang. Pan ieu mahala cenah Bu Ella bisa ngareneng oge pakaleng-kaleng, ya nggak bisa lah sholat pakaleng-kaleng nggak bisa. Ngareneng juga nggak bisa karena beda jenis dan aturannya seperti itu. Di dalam hadisnya tidak ada kecuali misalnya. Sholat laki-laki di depan, imamnya teh perempuan di pengker, lurus gitu. Kecuali suami istri tangga ada kecualinya teh. Karena nggak ada kecualinya ya udah hukumnya hukum umum ya. Jadi laki-laki di depan, istrinya di belakang. Kalau sendiri-sendiri begitu ya. Nanti kalau berdua perempuannya beda lagi urusannya. Kalau berdua laki-lakinya kan ada anak laki-laki tuh. Bapaknya sama anak laki-lakinya. Kalau ibu sama anak perempuannya. Gimana nanti letaknya ada lagi itu. Aturannya beda-beda. Seperti itu ya. Oke, untuk ibu yang bertanya tadi siapa ya? Nah ini Neng Cucu, kembali ke Neng Cucu ya. Jadi mau rihlah ceritanya teh ya. Tapi di sini ada aturannya, pembayarannya kok sama. Yang ikut yang tidak ikut juga sama 30.000 per orang. Jadi kita lihat ini kayaknya ya keinginan, katakan kepala sekolah misalnya ya ngadain rihlah. Nah diumumkannya seperti itu, eta teh maksudna mah ameh ngiring sadayana, begitu sih awal-awalnya mah pengalaman bunyi mah begitu. Jadi kenapa disamakan gitu bayarnya itu 30.000 rek angkat rek teu anger we 30.000. Kenapa? Karena keinginan kepala sekolah itu semuanya ada, guru-guru di situ teh. Apalagi kalau guru-guru itu kan rihlahnya itu bukan hanya rihlah, malam-malam ada rapat, ada apa-apa begitu sih ya. Nah, kalau secara hukum ini berbicara bukan dengan hukum ini mah kayaknya. Tapi pasti disepakati dulu dong. Sebenarnya kan sebelumnya disepakati dulu. Nah, kalau ada yang tidak mengerti di situ ditanya, di situ acung tangan. Kan itu suka ditawarkan coba siapa yang sepakat, siapa tidak begitu. Tapi keputusannya akhirnya seperti itu. Nah, kalaupun kita termasuk orang yang tidak berangkat ya misalnya ya, kemudian kenapa bayarnya harus sama 30.000 padahal saya tidak ikut. Nah, itu coba kita ceritanya diputar haluan aja. Mudah-mudahan jadi sodako. Ngongkosin yang lain kayak begitu ya. Ngongkosin yang lain kayak udah itu. Karena kesalahan saya kenapa tidak ikut coba. Padahal ini rilatnya setengah wajib yang diwajibkan oleh kepala sekolah atau siapapun. Tapi tidak ikut. Jadi siapa yang salah tuh kenapa tidak ikut gitu. Coba ikut aja. Nah, karena ini ada alasannya kuat ya udah itu resiko ya. Itu resiko. Insya Allah tidak akan berdosa itu karena sebagai kesepakatan sih itu kayaknya seperti itu ya. Yang biasa terjadi di sekolah mah begitu. Iya, itulah sudah ya dibahas semuanya 3 pertanyaan untuk Neng Cucu GPI ya. Masih ada Neng Dedeh Nurjana di sini ya. Tadi ada Neng Yuniarti Kawani. Sekarang ada Neng Dedeh Nurjana. Terima kasih atas kehadirannya. Oke. Sekarang orang yang ketiga. Nin Haira Soreang. Ada Nin Haira tadi ya udah ada di FB. Nin Haira ini dibahas pertanyaannya ya. Bismillah, bunji punten bade naroskeun. Dupi salat rawatib teh aya 10 tanapi 12 begitu. Nembe abdi muka dina Google aya 12 janten mana anu leresna. Oh ini. Begini ya. Ada yang ke-1 ada 2 rakaat setelah sholat maghrib, 2 rakaat sesudah sholat isya, iya itu yang umum yang semua hampir tahu ya. Diantini sedang menonton, terima kasih. Ini diselang-selang nggak apa-apa Kak, soalnya ini maju terus kalau nggak dibahas kasihan nggak dipanggil orangnya ya.
Jadi 2 rakaat setelah sholat maghrib iya, 2 rakaat sesudah isya iya, 2 rakaat sebelum subuh iya, 2 rakaat sebelum duhur iya, dan 2 rakaat sesudah duhur ya. Mana nu leresna? Nah ini nih untuk duhur yang bermasalah, bukan bermasalah sih. Tidak semua orang tahu tentang itu. Yani Mulyani FB-na gentos deui katanya, HP kamari aya nu nyopet. Oh loh, Ibu Yani Rahman, Ibu Yani Mulyani ada yang nyopet. Hati-hati ibu-ibu, emang terjadi banyak sih seperti itu. Apalagi kalau nih termasuk Neng siapa tuh nya? Neng Lala. Kalau di PW tuh ada. Dia tuh lagi panggil ini ojek online, lagi di pinggir jalan padahal orang lagi rame kok. Lagi rame. Nah, ini lagi dipegang-pegang karena itu kan lagi nunggu ini tahu-tahu disabet aja ada orang yang lewat pakai motor. Itu hati-hati emang ya. Pelajaran bagi kita ya. Mudah-mudahan udah terganti ya itunya HP-nya, mudah-mudahan lebih bagus dari yang sebelumnya ya. FB-na gentos deui katanya, HP kamari aya anu nyopet. Oh gitu nya. Janten baru deui akuna. Oh bener. Kangen teu ningal live Bunji. Oh iya. Sekarang boleh manco-manco lagi. Hampir di setiap ceramah Bunji live karena banyak yang menuntut ngabring itu, tanya-tanya, "Bun, kenapa? Bun, kenapa tidak live?" Begitu tete. Makanya ya seperti itulah. Aduh, sebentar lagi nih ya. Iya, kumaha patarosana masih seueur. Iya, siapa ini teh? Nin Haira. Jadi yang di duhurnya Nin, yang di duhurnya itu yang belum semua orang tahu. Jadi di duhur teh gini cerita. Duhur aja yang dibahas ya, bahas karena yang lainnya udah pada tahu. Di asar tidak ada kan? Asar tidak ada. Tadi udah disebutkan. Tapi di duhur itu ada yang begini, dua ada. Ada qobla 2, ba'danya 2. Ada juga qobla 4, ba'danya 4 ada. Itu duhur itu. Kemudian ada yang qobla 2, ba'da 4 ada. Atau dibalik, qobla 4, 2 ba'da. Nah, itu di duhurnya yang bermasalah itu. Jadi kalau tadi dihitung 12 itu berarti ada salah satunya di duhur itu ada yang 4. Yang mana yang bolehnya? Yang mana? Pilih-pilih silahkan. Mau qoblanya 4 berarti duhurnya qoblanya 4 berarti ba'danya 2. Kalau yang mau qoblanya 2 berarti ba'danya 4. Pokoknya jumlah jamlehnya jadi 12 kayak tadi ya. Ngerti gak? Seperti itu ya Nin Haira ya. Devi Sunarsi, nah ini Banjara Harja. Terima kasih kehadirannya. Begitu jadi yang kalau di 2 semua kan jumlahnya jadi 10 ya. 2 semua. Jadi 2 qobla, 2 ba'da tadi duhurnya, terus yang lainnya 2 gitu jadi 10 kan. Tapi kenapa jadi 12? Karena di duhurnya ada yang ditambah salah satunya. Yang mana yang ditambahnya teh? Ya boleh yang ditambahnya itu apa? Mau qoblanya 4 rakaat. Berarti sesudahnya 2. Atau dibalik 2-nya yang qobla, ba'danya yang 4. Begitu. Jadi kalau dijumlahkan teh jadi berapa? Ya jadi 12. Malah di hadis yang satu lagi untuk duhur itu ada yang 4 qobla, 4 ba'da. Itu hadisnya ada semua ya. Jadi kalau 4 ba'da qobla qobla 2 ba'da qobla 4 ba'da 4 jadi 14 ya teh. Semuanya teh ya. Tapi kita kan mentoknya di hadis yang 12 yang tadi. Jadi silakan Nin Haira mau tambahin aja 2 rakaat untuk duhurnya. Mau yang mana tadi ya? Yang qobla atau yang ba'da. Sisanya yang 2. Begitu ya? Mangga satu lagi terakhir Wadedeh. Dari Wadedeh PPI 181. Bismillah. Bunji damang sehat. Sehat, Wak. Lagi kemana uang? Mak kan suka jalan-jalan terus. Wak kemana sekarang? Punten bade naroseun mangga Jazakilah Erun Bunji penjelasannya. Iya sama-sama amin. Ya amin ya rabbal alamin. Iya Bunji damang sehat. Punten bade naroskeun mangga Ari akekah kenging teu nyandak nutilu ahad 21 hari ya. 21 hari ia pun anak anu di Lampung nyanak nutilu katanya lahirnya 14 bla bla bla. Jadi nyanakna anu K21 gitu ya. Jatuh-jatuhnya ya sekian ya itu disebut tanggal kelahirnya apa. Jadi ninggang di 3 minggu baru akikah. Cobi bunyi punten pang ngetangkeun mana nu leresna. Gini aja kalau ngetang tadi tangga-tangganya takut pabaliut begitu ya. Jadi dihitungnya 7 hari Wak.
Jadi 7 hari itu dari hari kelahirannya misalnya. Kalau bayinya lahir hari Ahad, berarti akikahnya Sabtu. Begitu gesesa dinten. Kan 7 ini, bukan disebut 1 minggu. Kalau 1 minggu mah, bro hari Ahad, berarti akikahnya Ahad lagi. 1 minggu itu namanya. Kalau ini mah bukan 1 minggu, tapi 7 hari. Ya sebutnya itu ya. 7 hari. Jadi kalau lahirnya Jumaah, berarti akikahnya Kamis. Begitu. Kenapa yang dibahas itu aja? Ya karena itu yang kotinya. Yang sohinya itu jadi yauma sabihi di hari ketujuhnya. Adapun ada pendapat ini itu silang pendapat ya. Ada yang menyebutkan boleh kok 14 hari juga gitu. Boleh kok 21 hari juga. Kalau disebutkan hitungan seperti itu harus ada sudah ada ringkuk hadisnya, harus ada rengkol hadisnya. Ini kan tidak ada, yang disebut cuma yauma sabihi. Hari yang ketujuh, berarti lebih dari 7 tidak ada. Karena harus disebutkan dengan jelas hari 14-nya, hari 21-nya juga harus disebutkan. Dan ini tidak ada, berarti kembali ke yang ke-1, ke-7 hari aja. Selain dari itu ya udah, nggak apa-apa. Kalau syukuran mah boleh kapanpun, judulnya syukuran. Syukurannya tanaon? Ya syukuran karena ngantosan artos, belum ada ini gimana ya? Syukurannya gimana? Pokoknya diutamikan weh anu dinten ka-7 sok didahulukan apa memberi nama gitu kan, memberi nama di hadisnya ada an yuhsinas mahu ya, an yuhsinas mahu teh memberi nama yang baik. Terus wa an yuhlaqo diparasan, cukuran rambutnya dibotakin ya, yang ada yang tersisa dibotakin. Nah terus yang ada rizki mah di akikahan, yaitu dipanguncitkan wa tudbahu yauma sabihi. Jadi dipencitkan di hari yang ketujuhnya. Tapi karena uangnya tidak ada, gimana ini? Jangan merasa dosa, ada tidak dosa itu mah. Ya kalau ada kan harus itu. Bukan harus, ya, sunat muakkad kalau ada. Kalau nggak ada masih nggak apa-apa. Diberi nama aja, diberi nama sama tadi, diberi nama sama dicukurin rambutnya, dibotakin. Terus rambutnya jangan dikemana-manain dulu, siapa tahu ada rezekinya nanti timbang ukuran perak juga boleh ya. Ukuran perak, terus nanti dikeluarin seukuran yang itu, berapa gram itu rambutnya. Ada yang menyebutkan emas dan perak gitu, tapi sebenarnya di dalam hadisnya tuh itu yang didahulukan itu perak justru. Ya, harga peraknya. Tapi di kita emas juga ada. Nanti dicari lagi ya, mungkin dalilnya ada. Yang sering dibaca mah emas sih yang dibahas-bahas itu ya. Perak alfiddoti teh perak, kalau emas mah minat dahabi wal fiddoti. Tapi karena emas identik dengan perak, ada seorang ulama yang menyimpulkannya begini, perak saja boleh, apalagi emas, karena emas itu lebih mahal gitu. Tapi justru kalau dibalikan, perak itu ringan bagi orang-orang. Gimana kalau emas nanti jadi berat? Nah itu bisa jadi seperti itu. Cuma nanti dilihat lagi ya, akikah itu. Kalau itu sunat juga sih, akikahnya tadi sunat muakkad. Tapi kalau nyukur rambutnya nanti ditimbang seharga perak aja dulu. Nanti dikeluarin. Sabaraha itu sagram peraknya, keluarin ya. Atau misalnya 2 gram, ada yang tebal banget rambutnya, ya 2 gram. Nah itu seharga itu ya, seperti tadi. Ya begitu Wadedeh ya, mudah-mudahan tambah cucu, tambah barokah ya. Wadedeh berarti cucunya udah banyak ya. Cucunya ada berapa itu? Berarti ini dong. Iya. Makasih, ini ada Diantini Abdi mah ti Patal Bunji. Oh Diantini, ti Patal kapungkur waktu abdi di komplek Patal Bunji, sering ceramah di Masjid At-Taqwa. Iya, benar. Aduh, lupa lagi ya yang mana-mananya. Di Masjid Patal, terus yang mustaminya tuh campur kan, bapak-bapak, pemuda, ibu-ibu gitu ya, masih ingat. Itu tahun berapa gitu, coba. Di Masjid At-Taqwa abdi nuju yusa 10 tahun pada waktu itu. Ayeuna tos 43 tahun, ya Allah. Bunji mah awet anom. Awet anom, bukannya awet nenek. Alhamdulillah, mudah-mudahan secerah hatinya ya, secerah hatinya. Iya, berarti kalau 10 tahun yang ya itu sih, bukan anak ibtidaiyah, bukan. Yang kayak dulu ada Rinov namanya di situ ya, ada siapa ada Fatima, dulu tuh siapa banyak. Kalau 10 tahun mungkin lagi sekolah agamanya jodohnya teh
Bunyi kan gurunya di situ, tapi juga ada pengajian malam-malamnya ba'da maghrib, ya kan? Seperti itu. Ya terima kasih diingatkan ya, mudah-mudahan 43 tahun itu usia sudah matang ya, mudah-mudahan tambah solihah ya, tambah solihah. Salam ke keluarganya, mudah-mudahan sakinah mawaddah rahmah, amin ya. Ada Elis Komalasari sedang menonton, terima kasih ya. Ini karena pertanyaannya udah habis ya, alhamdulillah. Pertanyaannya jadi gabung akhirnya, pertanyaan di online-nya udah selesai, ditambah tadi pertanyaan yang muncul di sini di FB, semuanya udah dibahas ya. Mohon maaf atas kekurangan atau kekeliruan, mudah-mudahan tidak ada kekeliruan dan kekurangan pasti ada sih, yang namanya manusia itu ya. Nah, tapi itu tidak bermaksud untuk keliru, tidak maksud, tapi karena perhatiannya ke situ ke sini ya. Mungkin ada kacaletot bahasanya, mohon maaf banget ya. Waduh, ini Yuyun Yuningsih bari nongol, kemana ini? Baru nongol. Ini Ibu Yuyun Yuningsih yang setia banget ya, suka manco-manco di FB Bunji. Kayaknya beliau tuh udah sejak kapan itu ya muncul di situ. Tapi sekarang kaporotan, nggak tahu, pengajian dulu kayaknya. Nggak apa-apa, nanti di setel aja lagi ya, karena ini seru sih, termasuknya seru, ngabsen itu ibu-ibu kan kadang-kadang mau diabsen, "Bun, meni sekarang mah kalau nulis kalau nge-chat dijawab," katanya. Ya sih susah kan, bunyinya lagi ceramah langsung live-nya, gimana coba? Kan ceramah mah lagi menyampaikan bahasan kepada mustami, mana mungkin otak-atik di FB, nggak bisa. Nah, karena itu sekarang ada waktu-waktu luang seperti ini, nanti insya Allah Bunyi akan dipadukan saja dengan acara pengajian online. Jadi yang di pengajian online pertanyaannya kebahas, gabung juga ngabsen-ngabsen yang tampil di FB juga ya. Dari FB nanti Bunyi ditarik ke YouTube insya Allah ya. Jadi ada FB-nya, ada IG-nya, ada juga YouTube-nya. Tapi kalau di IG itu ya dibuka aja lah IG-nya, belum berapa banyak sih, tapi lumayan, lumayan. Kalau mau cari-cari ada, cari aja. Akunnya namanya itu juga ya. Itu barangkali karena adzan asar sudah sampai ya, ibu-ibu dan bapak-bapak, terima kasih yang sudah hadir di sini, yang membersamai Bunji, terima kasih banget. Jadi seru ya, kita kalau Bunji capek tang nyalira merenang teu ramenya, tapi ini pada hadir semua, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan jadi barokah ya, ilmunya jadi bermanfaat. Dan sekali lagi mohon maaf atas kekurangan dan kekeliruan ya. Itu saja yang bisa disampaikan untuk hari ini, untuk saat ini. Bentar lagi Bunji mau gabung ke ibu-ibu tadarus sebentar lagi ya. Mangga untuk ibu-ibu semua silahkan beraktivitas dan selamat melaksanakan sholat asar. Bunyi mah sudah tadi kemana, karena tadi dari safar, dari bepergian. Terima kasih, mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.